memang ini di pasar Red Ocean, tapi aku lihat Blue Ocean-nya di diferensiasi value tadi. Jadi seandainya pun nanti tempatku berdekatan dengan gacuan katakanlah ya, atau yang semacamnya, mungkin aku nggak akan terlalu bingung juga, karena memang marketnya beda. Sempat terkenal juga di sini nunggunya lama. Jadi komen-komen di Google Review itu antri 1 jam, 2 jam seperti itulah. Tapi kita tetap pakai itu untuk perbaikan ya. Misalkan dari masukan-masukan pasti. Jadi akhirnya kita tambah tim untuk di masa. Terus ada lagi masukan, beresnya meja lama, orang udah duduk tapi meja masih kotor. Oke, kita tambahin tim untuk cleaning seperti itu. Kita Tribut Trans 7 viral di Facebook itu ya mungkin itu baru ada yang muncul sugihan lah macam itu. Yes, komen-komen gitulah. Sekarang perputarannya dengan 4 cabang per bulannya 550-an lah, kira-kira 500 sampai 550 juta per bulannya. Net profit sekitar perkenalkan, nama saya Tommy, saya founder dari Demi Apa. Demi Apa itu adalah dari singkatan Depot Mie Ayam Panggang ya. Demi Apa ini berdiri tahun 2023. Lokasinya di Jalan Mungin Sidi nomor 37, Kediri. Usianya 38 tahun. Sebenarnya dari menunya dulu. Jadi waktu R&D kita bikin menunya, terus cari yang apa ya yang aneh. Akhirnya mie ayam panggang. Waktu pertama itu ketemu resep pertama mie ayam panggang, jadi mie apa. Ketemu mie apa, terus mie ayam panggang ada jamurnya, jadi mie padamu jadinya. Mie ayam panggang dan jamur, akhirnya gitu. Dari 2 menu andalan itu dicarikan mungkin nama tempatnya yang cocok apa ya. Dari yang ada apanya, unsur apanya juga ayam panggangan. Oret-oret ketemu Depot Mie Ayam Panggang, akhirnya ketemu Demi Apa itu. Sebelumnya kita develop memang nggak langsung buka, nggak. Setelah R&D kita tes market dulu lewat WA, kita open PO, dilihat dulu feedbacknya gimana. Banyak reorder, baru kita beranikan untuk open. Untuk hype-nya, iya sih. Kalau bisa dibilang banyak juga sih pengusaha untuk yang di bidang mie juga banyak juga. Cuman ya kita mencoba mendiferensiasikan value-nya itu supaya nggak istilahnya mie ayam pada umumnya lah. Jadi kita naikkan levelnya, kita bikin ayamnya utuh gitu, mie ayam panggang gitu. Nah, dari Depot mie-nya itu konsep awalnya kita istilahnya menggunakan yang ada juga ya. Teras rumah, sebenarnya itu garasi untuk parkir atau teras rumah juga, karena memang bangunannya kebetulan bangunan tua ya, rumah tua bangunan Belanda, jadi dibikin semacam kopitiam, tapi ya nggak yang kopitiam banget. Aku nggak mau di menunya itu yang menu kopitiam itu, karena kita memang nggak ngarah ke sana gitu. Cuman memang kebetulan bangunannya memang kuno, jadi ya wis ikut seperti itu. Ya konsep itu sebenarnya pengen dibawa ke cabang-cabang, tapi ternyata mencari tempatnya yang seperti ini yang agak susah. Jadi akhirnya cuman bawa beberapa elemen warna aja yang dibawa ke brands-brands itu. Pertimbangannya memang kalau banyaknya yang jual mie, kebanyakan benchmarknya malah ke gacuan menurut saya. Jadi yang level-level model-model gitu. Jadi antara mie ayam Solo atau yang mie ayam level-level. Arahnya ke sana. Memang ini di pasar Red Ocean, tapi aku lihat Blue Ocean-nya di diferensiasi value tadi. Jadi seandainya pun nanti tempatku berdekatan dengan gacuan katakanlah ya, atau yang semacamnya, mungkin aku nggak akan terlalu bingung juga. Karena memang marketnya beda. Jadi nggak bisa disamakan marketnya. Istilahnya seperti barang yang berbeda lah, seperti itu. Di toppingnya ya, kita toppingnya pakai ayam paha yang utuh, bener-bener paha atas, paha bawah, kita fillet, kita hilangin tulangnya, udah langsung itu marinasi dan sebagainya. Jadi orang itu dapatnya daging banget, puas. Jadi bukan daging cincang atau ada yang daging bubuk atau apa seperti itu, enggak. Jadi marem, dapatnya itu utuh, ya seperti itu. Untuk modal usaha sendiri, saya pakai yang seadanya. Bootnya pakai yang seadanya dulu. Pokoknya semuanya peralatan pakai seadanya dulu. Jadi nggak sampai yang harus pengadaan barang baru atau apa, nggak sampai seperti itu sih. Untuk Demi Apa sendiri, waktu itu memang ada sedikit tabungan sih, tapi nggak banyak. Karena ya takut juga, misalkan diseriusin keluar modal banyak, ternyata nggak sesuai harapan kan. Dari pengalaman sebelumnya juga sudah mengajarkan kan, seperti itu. Kita mulai dari kecil banget. Aku buka itu masih berempat, saya dan 3 orang tim waktu itu.
di berempat aja, terus jalan-jalan. Waktu pertama juga agak kaget juga ya waktu opening, karena di PO kan paling orderan 10-20 ya. Begitu opening tempatnya agak masuk ya, jadi nggak yang kelihatan pinggir jalan ada pembangunan banget itu nggak. Tapi ya puji Tuhan ada masuk, ternyata over juga. Jadi kita di grand opening itu malah tutup lebih awal karena kehabisan bahan. Akhirnya titik baliknya itu di tahun 2024 itu kebetulan ada rombongan tour ya. Turnya itu ke Cagar Budaya, betul. Keliling dari Kelenteng. Finishnya terakhir di Gigi, tempat persemayaman. Dari situ yang tempat makan ada 2, yang Pujasera di sebelahnya situ sama di sini. Jadi penyelenggara juga sempat kontak saya, nanti anggota-anggotanya akan diberi kupon untuk makan. Bisa pilih, bisa di sana, bisa di sini. Jadi cuma nginfo aja. Jadi nanti kalau ada anggotanya yang tukar kupon, di ACC aja, maksudnya nanti ditukar belakangan seperti itu. Saya oke, nggak masalah. Terus yang saya nggak tahu ternyata ada tim dari Pemkot untuk ngonten juga. Tapi ngontennya sebenarnya bukan ngonten tentang depot ini. Jadi ngontennya tentang acara itu sebenarnya. Tapi view-nya meledak banget, view-nya lebih dari 1 juta view. Akhirnya viralnya kenceng banget. Sebelumnya kita sudah pernah viral, tapi kayak naik turun. Viral, rame, turun lagi, viral lagi, rame, turun lagi. Dan saya percaya memang sebenarnya sampai saat ini pun nggak semua orang sekediri semua tahu tempat kita juga. Pasti ada yang nggak tahu juga. Makanya begitu boom yang itu agak kelabakan kita. Karena secara fondasi timnya kurang. Sempat terkenal juga di sini nunggunya lama. Jadi komen-komen di Google Review itu antri 1 jam, 2 jam seperti itulah. Tapi kita tetap pakai itu untuk perbaikan ya. Misalkan dari masukan pasti. Jadi akhirnya kita tambah tim untuk dimasak. Terus ada lagi masukan, beresnya meja lama. Orang udah duduk tapi meja masih kotor. Oke, kita tambahin tim untuk cleaning seperti itu. Jadi kita berkembang dari situ. Orangnya bertambah dari situ. Akhirnya sampai saya menganggap cakupan jumlah orang ini cukup untuk mengcover jumlah orang sebanyak itu. Supaya nggak terkenal jualinya lama lagi. Halo, sudah tersertifikasi. Kalau dari tim sertifikasi halal kan mereka minta lengkapannya. Prosesnya dari awal, gimana, terus dari bahan-bahan yang dipakai juga semuanya harus bersertifikat halal. Ya jadi itu sudah kita make sure semuanya sudah ada sertifikat halalnya, kita kumpulkan berkasnya di ACC seperti itu. Bahkan kan untuk ayamnya sendiri kan sebenarnya dari sana nggak bisa sembarang kayak kita ngomong di pasar pun nggak semua potongannya betul mungkin ya, cara potongnya ya. Jadi harus yang bersertifikat gitu. Akhirnya sudah ada kita supplier yang bersertifikat halal, udah tembus itu. Kalau sebagai bahan dasar sebenarnya ya pastinya halal karena kita ayam bahan dasarnya ya. Cuman yang mungkin orang takutkan bumbu-bumbu lainnya, bumbu-bumbu pendukungnya, minyak-minyak seperti itu. Jadi kalau itu sudah lolos, sertifikat halal udah keluar ya, saya rasa aman lah. Orang menanyakan langsung ada beberapa. Istilahnya belum order ya, di kasir langsung menanyakan itu ada. Tapi kalau sampai menjelekan enggak sih. Ya mungkin minor, kita Tribut Trans 7 viral di Facebook itu ya mungkin itu baru ada yang muncul-muncul Sugihan lah, macam itu. Ya yes, komen-komen gitulah. Saya campuran, ayah saya Chinese, ibu saya Jawa. Challenge-nya saat ini memang di sustainability. Nggak bisa kita ngandalin cuman viral sesaat. Setelah kita sudah ada angka titik stabil lah ya, saya mulai bikin back office. Mulai ada tim-timnya sendiri yang mengoperasikan misalnya tim dari sosmed sendiri supaya lebih maksimal. Soalnya kalau misalkan saya pakai jasa endorse atau jasa bikin sosmed seperti itu kan lumayan fee-nya. Cuman untuk 10 feed harus bayar berapa seperti itu. Jadi akhirnya ya kita develop bikin timnya sendiri aja. Timnya untuk marketing, timnya multimedia seperti itu. Pemasarannya lebih ke multimedia tetepan. Bagaimanapun memang nggak bisa lepas dari situ sih. Lalu momentumnya apa ketika mulai meluaskan marketnya dengan belajar? Akhirnya marketnya meluas dengan omset yang naik. Kebetulan waktu itu ada keponakan saya kepingin usaha. Orangnya di Malang, tinggalnya di Malang, tapi kepingin usaha di Kediri. Waktu itu minta pendapat saya, dia punya rancangan bisnis seperti ini. Nah, estimasi omset segini, seperti itulah semacamnya. Akhirnya saya kasih compare nih, kalau di Demi Apa, di Kediri nih, kayak gini. Omsetnya seperti ini. Harusnya kalau dengan yang ini kan realnya memang seperti itu, harusnya di sana bisa kita buka juga. Jadinya kita buka cabang pertama kita di Malang.
Itu gandeng dengan keponakan itu. Waktu kita buka Malang masih tidak terlalu banyak yang tanya sih. Setelah itu ada kebetulan temannya istri ada yang mampir, saya kenal juga, jagongan, ngobrol-ngobrol. Dia bawa teman juga, akhirnya temannya nyeletuk, buka aja di Jombang kayak gitu. Ya boleh kalau mau buka Jombang, enggak masalah. Terus akhirnya jalan-jalan, istilahnya saya belum tahu jadi apa enggak. Akhirnya di follow up dari sana, sudah ini ada beberapa tempat boleh dicek. Akhirnya udah Jombang buka cabang yang kedua. Nah, jadi di Jombang itu mulai banyak yang tanya. Cuman yang tanya kebanyakan agak jauh-jauh nih, dari Riau, Pekanbaru, dari Kalimantan. Waduh, ini mungkin saya yang belum kuat di distribusinya. Karena kita masih master kitchen-nya di sini. Jadi di sini harus dikirim ke sana. Kalau dikirim ke jauh-jauhan juga agak repot juga ya. Sementara yang jauh masih belum bisa memenuhi. Akhirnya setelah jalan-jalan, waktu berjalan kita mau, coba saya mau buka di Pare. Buka sendiri maksudnya, tanpa kerjasama. Sempat cari-cari di kota Pare, kemudian ada tawaran dari mertua, mau muterin duit lah istilahnya gitu. Akhirnya ada suntikan, saya tambahin, mending yang agak gede juga kita buka di Tulungagung. Itu jadi outlet berikutnya itu. Betul, sekarang ada 4 totalnya. Ini sekarang kita siapin di Mojokerto, harusnya di bulan depan ini, Maret ini sudah bisa opening. Balik lagi ke dasarnya waktu kita masak sendiri, sistemnya nggak yang pakai filling aja untuk masaknya. Jadi untuk sistem masaknya mesti ditaker. Takutnya kalau pakai filling, misalkan hari ini enak, besok belum tentu rasanya sama. Karena kan feelingnya juga beda, mungkin moodnya beda, mungkin taker lemparannya mungkin beda juga. Jadi selalu pakai takaran berat gram. Jadi yang di sini pun istilahnya kayak masak Indomie, Mas. Jadi masukkan mie, digodok, ada timernya berapa menit, terus bumbunya sudah ditimbang, kita masukkan, masukin minyak dan bumbu lainnya, udah jadi. Ya itu yang jadi standarnya nanti ke semuanya seperti itu. Jadi untuk duplikasinya biar gampang. Standarnya itu sudah fix gitu. Pengalaman saya yang sebelumnya yang awal buka dari kekurangan orang dan sebagainya itu supaya di cabang itu nggak mengalami. Selalu saya siapkan, katakanlah di Malang atau di Jombang, sebelum buka itu kan kita ada riset tempat, riset spendingnya seberapa kuat dari customernya. Kita lihat di harga yang seimbang lah. Kita ambil di pasar yang umurannya kira-kira sama ya. Saya di umur 18 sampai 34, jadi antara pekerja sampai keluarga. Itu di market yang spendingnya berapa, seperti itu. Dari situ kita bisa kurang lebih tahu ya nanti kalau opening bakal omsetnya targetnya seberapa. Nah dengan target segitu harus siap orang berapa. Jangan sampai nanti kita opening lagi rame-ramenya kurang orang. Itu nanti kelabakan. Pernah pasarnya turun, kita pernah waktu di awal-awal mungkin waktu belum sampai viral itu ya. Pas waktu-waktunya sepi, waduh, memang sakit semua memang, itu sepi. Tapi memang harus dijalani, jangan sampai juga nurunin kualitas atau jangan sampai ngurangin staff seperti itu. Saya berusaha supaya tetap sustain di situ. Turun itu pendapatan sekitar 500 atau 400 ribu per hari. Yang rata-rata 2 jutaan waktu itu Mas Yan, di awal. Jadi memang agak ekstrim turunnya. Dan itu berlangsung hampir sebulan ada kok itu. Jadi akhirnya kita tetap sosmed lagi larinya, kita endorse lagi. Waktu itu belum ada tim sosmed, jadi kita mesti endorse. Puji Tuhan bisa ngangkat lagi. Sekarang perputarannya dengan 4 cabang per bulannya. 550-an lah, kira-kira 500 sampai 550 juta per bulannya. Net profit sekitar 25%. Setelah semuanya ya, semua operasional dan pegawai dan sebagainya, itu 25%. Untuk bekerja saya banyak sebenarnya, gonta-ganti terus. Saya nggak kuliah, sempat sih kuliah 2006, kemudian tapi memilih untuk bekerja, mencoba bekerja. Akhirnya 2006 itu waktunya masih handphone, seingat saya. Handphone, pulsa, dan lain-lain itu. Kebetulan ayah saya distributor juga, jadi saya ikut. Cuman waktu itu saya ditempatkan di Ponorogo. Setelah itu jalan, setelah itu tahun 2009, balik ke Kediri, usaha di interior, termasuk ini yang dipajang-pajang ini sebenarnya X-nya interior itu untuk ngisi-ngisi rumah gitu-gitu. Jadi settingan tempatnya ini masih bekasnya yang lama dulu, jadi dimanfaatkan. Terus MLM juga pernah saya. Setelah itu terakhir dari MLM itu ke ini F&B. Mulai F&B tapi dari ibu saya. Itu di dapur mama itu saya cuman bantu lah istilahnya. Dulu nasi liwet bancaan ya.
yang pakai daun itu lagi viral itu, sini sempet up juga, naik banget. Terus akhirnya lama-lama ada benturan juga, akhirnya kita develop menu baru kan. Nah itu muncul kita develop mie ayam panggang ini. Nah jadi waktu itu masih bingung nih, kita mau launching di depot yang ini atau mau di branding sendiri. Akhirnya setelah pertimbangan, cobalah branding sendiri dulu. Akhirnya dipecah. Satu kepemilikan tapi bisa tempat lah, gitu. 2023. Titik terendah ya memang sebelum masuk ke F&B ini memang di usahanya lagi anjlok banget semua. Saya juga bingung ngapain, mau kerja apa juga butuh modal juga. Akhirnya itu ikut MLM itu. Saya ikut MLM karena tanpa modal waktu itu kan. Udah ngomong istilahnya. Akhirnya ngekos di Surabaya karena merasa market di Kediri agak kurang. Istilahnya harganya lumayan barangnya. Jadi memutuskan di Surabaya. Itu juga ngekos, pilihnya juga yang murah lah. Pokoknya untuk tidur lah istilahnya gitu. Itu udah riwa-riwi kantor, bolak-balik itu, tapi akhirnya nggak ada perkembangan juga. Ya, di situ akhirnya memutuskan untuk balik lah, pulang ke Kediri untuk cari apa yang kira-kira bisa dijual apa. Tapi bagaimanapun mesti stay positif lah istilahnya. Karena waktu sebelum buka F&B ini memang aset mulai banyak lepas. Mungkin dari rumah, mobil dijual semua ya untuk kehidupan. Betul. Istilahnya ya wis legowo, dilepas memang harus jalannya seperti ini, harus dijual, jual gimana lagi. Kebetulan ya mungkin saya bisa dibilang dari keluarga yang bukan yang kurangan banget, bukan yang dibilang kaya banget juga enggak, tapi memang diajarkan dari kecil oleh ayah memang untuk tidak ikut orang, dalam arti usaha sendiri. Ada plus minusnya tapi memang orang mandang, wah enak ada yang modalin ya, istilahnya gitu ya. Cuman saya kadang memandang dari segi pengalaman ya mungkin ya, pengalamannya. Jadi kadang saya berpikiran kayak ada suatu masalah yang mungkin belum tahu jalan keluarnya lah. Mungkin kalau aku dulu kerja di tempat mie-mian gitu, misalnya di Gacon atau di apa itu, mungkin saya sudah tahu jalurnya. Oh ternyata jalurnya seperti ini. Nah karena saya mulai sendiri, ya jadi saya harus cari sendiri seperti itu. Itu mungkin minusnya di situ. Untuk sekarang ini kita masih di operasional aja, karena semua di backup sama back office-nya yang di pusat istilahnya. Jadi semua terpusat ke sini. Selain tadi dari tim yang solid juga dari distribusinya juga. Makanya tadi kalau ada yang mau join, kita mau kerjasama atau saya belum franchise sih, masih kerjasama sistemnya ya. Kerjasama, tapi kalau terlalu jauh tempatnya saya juga belum berani ambil juga. Takutnya tidak maksimal atau ongkos transport terlalu mahal seperti itu. Karena belum ini tadi mungkin kekurangannya kalau saya belum kerja sama orang, saya nggak tahu jalannya apakah untuk buka master kitchen di mana titik-titik tertentu itu apakah efektif. Jadi pertimbangannya kemarin lebih efektif dikirim dari pusat. Jadi kita pengadaan armada atau pengadaan central kitchen-nya itu. Karena bikin central kitchen juga nggak murah. Kan mesti semua perlengkapan dan lain-lain. Dan itu pun kalau seandainya kita bilang di Jawa Tengah misalkan kita buka central kitchen, kan nggak bisa cover satu kota. Harus cover beberapa kota supaya dia efektif. Jadi itu pertimbangannya di situ. Kalau insight dari saya mungkin untuk teman-teman yang mau mulai usaha, sebenarnya nggak perlu perfect lah. Jalan aja, nanti perlahan akan ketemu jalannya sendiri. Istilahnya dengan menjalani kita dapat feedback dari customer, kita ikutin. Feedbacknya pokoknya yang sesuai ya, jangan yang feedback yang aneh-aneh lah. Feedbacknya selama sesuai dengan visi misi, memang itu membangun, jalani. Pasti bisa. Saya Tommy, owner dari Demi Apa, Depot Mie Ayam Panggang. Kita ada di Kediri, Malang, Jombang, dan Tulungagung. Sebentar lagi di Mojokerto. Jadi kalau teman-teman ada yang pas lewat, bisa mampir ke sini. Terima kasih.